datang di pengawasan pemutahiran data pemilih. Kami harapkan semua penyelenggara, baik jajaran Panwaslu Kecamatan sampai ke pengawas kelurahan atau desa, mampu memahami dan melaksanakan tugas ini dengan baik dan penuh tanggung jawab. Pertama, kami sampaikan agar pengawas kecamatan maupun pengawas desa untuk benar-benar memahami regulasi, baik regulasi peraturan KPU maupun regulasi Perbawaslu serta aturan turunannya, khususnya terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Perbawaslu Nomor 24 Tahun 2018 tentang pengawasan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih, Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang pengawasan penyelenggaraan pemilu, Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang penyelesaian pelanggaran administrasi, serta Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023. Jajaran pengawas pemilu juga perlu memahami regulasi terkait PKPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang tahapan dan jadwal pemilu, PKPU Nomor 7 Tahun 2022 tentang penyusunan daftar pemilih, serta PKPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang pembentukan dan tata kerja Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilu. Yang juga perlu difahami yakni tentang lampiran alat kerja dari Bawaslu. Kepada pengawas pemilu, diwajibkan untuk melakukan koordinasi secara intens, baik di kalangan internal pengawas maupun dengan jajaran PPK, PPS, maupun Pantarlih yang terlantik. Hal ini diupayakan secara maksimal dengan semangat pemutakhiran data pemilih berlangsung secara akurat, baik, tertib, dan lancar. Dalam rangka melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, diharapkan pengawas kecamatan maupun pengawas desa atau kelurahan menentukan fokus pengawasan. Fokus pengawasan ini kepada hal yang dianggap terdapat potensi pelanggaran. Dalam langkah pertama, PKD melakukan pengawasan melekat terhadap kinerja Pantarlih. Dipastikan pengawas desa atau kelurahan dapat mengatur jadwal atau ritme kinerja dengan memperhatikan cakupan TPS atau Pantarlih yang diawasi, sehingga diharapkan bisa memotret gambaran umum coklit yang ada di desa atau kelurahan. Hal ini untuk melihat secara langsung prosedur, tata cara, mekanisme terhadap coklit yang dilakukan oleh Pantarlih. Selanjutnya, tentukan sampling terhadap rumah atau KK pada area wilayah yang sudah dilakukan coklit oleh Pantarlih. Pastikan pemilih yang disampling sudah benar-benar dicoklit sesuai dengan tata cara, mekanisme, serta prosedur yang berlaku, yaitu: pertama, didatangi oleh petugas Pantarlih dengan identitas dan alat kerja yang sesuai. Kedua, dicocokkan identitas kependudukannya, baik KK maupun KTP-nya dengan daftar pemilih. Apabila dilakukan penambahan, perubahan, dan pencoretan, dipastikan sesuai dengan aturan. Dipastikan Pantarlih memberikan bukti kepada pemilih yang telah dicoklit. Dan dipastikan juga untuk rumah yang dicoklit sudah tertera stiker sesuai dengan jumlah KK yang tinggal. Atas temuan ketidaksesuaian terhadap kinerja Pantarlih, pengawas desa atau kelurahan mencatat terhadap identitas pemilih maupun prosedur yang belum dilakukan terhadap pemilih. Catatan tersebut dilampirkan beserta dokumen yang cukup untuk dijadikan saran perbaikan kepada Pantarlih, PPS, maupun dilaporkan kepada pengawas kecamatan untuk disampaikan ke PPK supaya dijadikan koreksi maupun perbaikan kinerja jajarannya. Pastikan semua terdokumentasi dengan baik dan tertib untuk memastikan jejak administrasi kinerja pengawas terukur dan bisa dipertanggungjawabkan dalam Form A. Juga jangan lupa mengisi alat kerja yang telah diberikan sesuai dengan tahapan yang telah berlangsung.
Tentu banyak dinamika di lapangan atas masalah kinerja yang dihadapi. Dipastikan atas masalah yang belum dipahami untuk dikonsultasikan kepada jajaran pengawas di atasnya. Terakhir, kami ucapkan selamat bertugas dalam memastikan pelaksanaan coklit dan bisa berlangsung sesuai regulasi. Lakukan tugas secara riang gembira dan ayo tetap semangat kawal pemilu yang luber dan jurdil. Bersama rakyat, awasi pemilu, bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu.